Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali secara live streaming atau YouTube dalam acara kebaktian keluarga gabungan sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4 GPB Marturia Jakarta Timur. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Untuk itu kami, pelayan bertugas, mengucapkan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atas kehadiran dan kesediaan mengikuti dari awal sampai dengan akhir kebaktian gabungan keluarga pelayanan sektor 1 sampai dengan sektor 4 melalui atau via internet, live streaming atau YouTube. Tema dari khotbah pada acara ini yaitu tangguh dan teguh bersama Yesus. Pelayan firman Pendeta Rocky S. Karinda, Ketua Majelis Jemaat GPB Marturia Jakarta Timur. Selamat mengikuti acara kebaktian keluarga gabungan ini dari awal sampai akhir. Yang kita yakini dengan iman dalam kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Kebaktian ini mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, dan kita akan memasuki saat teduh. Panggilan beribadah. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan atas tuntunan bimbingan dan kasih karunia yang Tuhan selalu berikan pada kami. Karena berkenan-Mu, kami boleh berjumpa satu dengan yang lain via live streaming YouTube dalam acara ibadah keluarga gabungan sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4 GPB Marturia Jakarta Timur. Juga di antara kami dengan Tuhan Yesus, kuduskanlah persekutuan ini di dalam kuasa Roh-Mu
sehingga ibadah ini menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hatimu dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, supaya kami dapat beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini dalam ibadah keluarga hari Rabu 14 Juli 2021 di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Bapa di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur selalu ada hari dan waktu yang indah yang Tuhan persiapkan bagi kami, agar di tengah-tengah berbagai pergumulan tantangan hidup, bahkan di masa kami menghadapi persoalan pandemi COVID-19, jamahan Tuhan melalui firman-Mu yang kudus telah hadir bagi kami untuk memberikan kami kekuatan, pengharapan, iman yang teguh, bahkan ya Bapa, sukacita. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami selalu diberkati Allah dengan sukacita. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar malam ini pun adalah firman Tuhan yang membawa kabar sukacita bagi kami. Karena itu ya Bapa, lengkapi kami dan kuduskanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar melalui hikmat Allah kami sempurna untuk memahami kembali suara Tuhan melalui firman yang kami baca dan renungkan, agar kami merasa sukacita, memperoleh kekuatan hidup, pengharapan dan iman yang tangguh dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang dengan penuh kerendahan hati dan syukur siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana jadwal pembacaan kita dalam Sabda Guna Dharma Krida untuk malam ini, hari Rabu 14 Juli 2021, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 sampai dengan 23. Saya ulangi lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 23. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagaimana yang telah disebutkan tadi dari Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan bagi kita demikian. Masih dalam satu lingkup perikop, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 16 sampai dengan ayat 23 berbunyi demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dari orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarkannya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, dan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa kembali lagi bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 sampai dengan 23. Dalam sabda Gunadharma Krida itu diberi judul Tangguh dan Teguh bersama Yesus. Jemaat Tuhan, apa yang dimaksud dengan tangguh dan teguh bersama Yesus berdasarkan bacaan kita? Saya nanti mengajak kita untuk merenungkannya dengan membandingkan bacaan kita ini sesuai dengan apa juga yang pernah tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi nanti kita baca. Sebelumnya kita lihat dulu tentang Injil Matius yang telah kita baca tadi. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 sampai dengan 23. Bacaan ini sudah tidak asing bagi kita, yaitu bacaan mengenai perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih yang jatuh ke berbagai tempat. Ada yang jatuh di jalan, lalu pada hari yang cerah, lalu kemudian dimakan oleh burung benih itu. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada jatuh ke tanah yang bersemak duri, dan kemudian ada yang jatuh ke tanah yang subur. Cerita ini sepertinya gampang dimengerti, tetapi kalau kita baca dalam pasal 13 ayatnya yang ke-10, jelas kita lihat bagaimana para murid bertanya kepada Yesus bahwa orang-orang tidak mengerti apa yang disebut oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur, dan mereka bertanya apa yang harus dipahami. Yesus tidak heran sebenarnya dengan ketidakpahaman dari para murid, sebab apa yang ia sampaikan tentu saja bukan hal yang sehari-hari ditemui oleh para pendengar atau orang-orang yang datang mengikut Yesus maupun para murid sendiri. Bukankah dalam beberapa pasal sebelumnya murid-murid ini juga adalah orang-orang yang baru dipanggil oleh Yesus? Kalau kita lihat setelah pencobaan di padang gurun pada pasal 4, maka pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22, Injil Matius menuliskan, dan juga dalam Injil-Injil lainnya yaitu Markus dan Lukas, sejajar dengan Markus dan Lukas, mau mengatakan bahwa para murid ini dipanggil ketika mereka sedang dalam
kegiatan aktivitas mereka keseharian, rutinitas kehidupan mereka seharian. Dan Yesus kemudian mengatakan kepada murid-murid itu dalam ayat yang ke-11, pasal 13, Matius pasal 13 ayat ke-11, kalau kita baca bahwa di situ Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa semua orang ingin tahu tentang rahasia kerajaan Allah, tetapi para murid mendapatkan tempat yang istimewa, adalah orang-orang yang spesial karena mereka berbeda dari masyarakat biasa yang datang hanya mendengar. Mereka memiliki satu privilege begitu ya, sesuatu hal yang menjadi utama dalam posisi mereka, yaitu bahwa dapat mengetahui rahasia Allah. Nah, salah seorang teolog Perjanjian Baru, Leon Morris, Profesor Leon Morris, dia menyatakan bahwa kata rahasia atau misterion dalam bahasa Yunani adalah bahasa yang kata yang hanya satu-satunya muncul dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, hanya ada dalam Matius. Dan itu menunjukkan bagaimana Matius ingin menampilkan bahwa rahasia itu menjadi sangat istimewa jika diketahui oleh para murid atau siapapun yang diberitahukan oleh Allah. Dan bagi Leon Morris, rahasia itu tidak bisa digali oleh pengetahuan manusia, tetapi hanya oleh penyataan dari Allah. Inilah yang menjadi spesial, bahwa pengetahuan akan kebenaran kerajaan Allah atau kebenaran firman Tuhan diberikan kepada setiap orang, tetapi secara spesial oleh Allah yang mengungkapkannya. Kalau Allah tidak mengungkapkan, maka tidak ada satu orang pun yang akan memahaminya. Demikian juga sama dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, selalu dengan konsep pemahaman bahwa Allah lah yang mengungkapkan pada para pelayan firman maupun para pendengar, sehingga kita memiliki pemahaman. Makanya kalau kita berdoa, mohon hikmat Allah untuk mengerti firman Tuhan. Dan perumpamaan tersebut itu juga yang ditanyakan oleh para murid. Bagaimana kami bisa mengerti? Yesus bilang, kalian akan mengerti, kalian mendapat tempat yang khusus, tempat yang spesial, tempat yang utama. Kalian adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mengetahui rencana Allah. Dan tentu saja tugas mereka adalah menyampaikan pola hidup atau kebenaran dari kerajaan sorga itu kepada semua orang. Nah, saat ini adalah tugas mereka. Nah, ada satu hal yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bacaan ini dapat kita pahami juga dengan melihat pada kitab Yeremia pasal 29 tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan demikian, bahwa penting untuk kita ketahui apa yang disampaikan Yesus tentang perumpamaan tentang tanah berada dalam konteks kehidupan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Itu benih kalau dilempar bisa jatuh ke tanah yang subur, tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, atau tanah yang tadi saya sebutkan sudah tanah yang subur. Tetapi bagaimana cara memahaminya? Menurut beberapa ahli penafsiran, mereka mengatakan kunci utama atau kata kunci dalam pemahaman kita adalah bagaimana merespon firman atau rahasia yang telah disampaikan Allah untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa yang harus dilakukan? Sebab kuncinya adalah ketika itu disampaikan dalam konteks tersebut, yaitu konteks para murid sudah mendengar, sudah mengetahui, apakah respon mereka positif atau respon mereka adalah respon yang negatif. Dalam pengertian ini artinya bahwa seseorang dapat pemahaman dan pengertian lalu melakukan, tetapi ada juga seseorang yang tidak mengerti sehingga dia melakukan yang salah. Mengerti tapi tidak melakukan, tidak mengerti dan melakukan yang tidak pas. Bacaan kita, perumpamaan tadi, 4 contoh seorang penabur yang sedang menaburkan benihnya lalu jatuh di berbagai tempat adalah contoh tentang hati manusia. Nah, jemaat Tuhan, tadi saya sudah bilang
Mari kita lihat bagaimana dengan membaca kitab Yeskiel, ya. Bukan, kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 7 sampai dengan 13. Saya bacakan begini. Dalam perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunmu. Janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat paksa kepadamu demi namaku, dan aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jemaat Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau begitu bagaimana? Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, ada sifat-sifat kesiapan kita, respon kita yang positif dan yang baik untuk menjawab panggilan Tuhan dalam mengikuti pelayanan dan menerimanya. Tentu saja adalah lahan yang subur. Dan contoh dari lahan yang subur itu adalah seperti dalam bacaan Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di daerah manapun kamu tinggal, kamu menetap, kamu diutus, usahakanlah dan berdoalah kepada Tuhan. Doakan kota tempat kau tinggal, doakan tempat di mana rumahmu ada, doakan di mana wilayah kau tinggal, maka kamu akan mendapatkan kesejahteraanmu. Bagaimana doa untuk mensejahterakan tempat kau tinggal, maka kesejahteraanmu itu pula yang akan kau dapatkan. Jadi itu yang disebut dengan lahan yang subur. Lahan yang dimanapun orang itu hadir pada masa sekarang misalnya, tempat di mana dia berada, tetapi dia tetap mau hadir untuk berdoa bagi Allah. Dan demikian juga ada saat-saat di mana ada banyak pergumulan kehidupan, bahkan sepertinya Tuhan tidak bersuara, Tuhan tidak berfirman, kita tidak mendengarkan kehadiran Allah, kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Mari kita bertahan seperti orang Israel. 70 tahun mereka berada dalam pembuangan, tetapi hati kita harus tetap berusaha menjadi lahan yang subur bagi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sehingga walaupun suasana lingkungan kita seperti berada pada jalan yang terik, tanah yang berbatu, lahan yang penuh semak duri, sepertinya firman Tuhan itu, kehadiran Allah sepertinya tidak ada dalam hidup kita. Mari tetap kita mempunyai hati yang subur. Itu maksudnya, supaya firman Allah yang sudah kita dengar, yang diwartakan, yang sudah memanggil kita mengikuti Kristus, itu tetap ada dan bertahan, bahkan bisa merubah situasi yang ada. Mendoakan kota, maka semuanya akan menjadi baik. Lahan seperti di pinggir jalan, batu, semak duri, bisa menjadi jalan yang subur kalau kita mau menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia tadi. Ya. Kemudian ayat 9, jangan mendengarkan ajaran-ajaran yang salah. Jangan mendengar dapat diberdaya oleh orang-orang yang salah. Kata Allah, mereka tidak aku utus. Kita harus benar fokus pada cara Allah bersuara, cara Allah berbicara, dan cara Allah bekerja, cara Allah berkarya. Itulah harus yang kita garis bawahi, kita fokuskan hidup kita supaya kita mengerti. Ya, dalam sama dengan PKB yang sudah merayakan hari ulang tahun, tangguh dan luas, mereka bisa menjadi tangguh dan luas kalau karena mereka
rajin baca Alkitab. Di situ ada KBA, di mana membantu sama-sama anggota Pekat PKB untuk membaca Alkitab, sehingga walaupun suasana sepertinya rumit, banyak tantangan, tetapi bisa mengenal suara Tuhan. Dan kalau kita lihat, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, tapi Dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita meminta, kita berdoa, kita mohon pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Itu contoh perilaku jalan tanah yang subur. Tanah di mana yang firman Tuhan itu akan tetap tumbuh, berkembang, dan berbuah. Kalau kita berpikir bagaimana saya menjadi lahan yang subur, baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan mengikuti memelihara hati yang subur, maka kita akan menjadi tangguh dan teguh. Tangguh artinya tidak berubah, konsisten. Teguh artinya kokoh, selalu pada pendirian sama. Sejak saya mengatakan ya dengan segenap hatiku, pada saat itu Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun besarnya beban kita, beban ekonomi, beban pandemik, kesehatan, beban pekerjaan, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengarkan. Bapa di sorga, firman-Mu telah mencerahkan kami. Bapa di sorga, firman-Mu telah menjadi penuntun bagi kami, dan kami bersyukur bahwa hari ini, di malam hari ini, kami diajarkan untuk hidup tangguh dan teguh bersama dengan Kristus, dengan cara yang luar biasa di mana rahasia Tuhan diungkapkan bagi kami, yaitu supaya kami mampu untuk tetap memelihara dan komitmen kami, motivasi kami ketika mengikuti Kristus dan tidak gagal dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Ketika tantangan hidup datang, ketika semua yang ada di sekitar kami tidak memperhatikan kami, ataupun ketika kami diperhadapkan dengan pilihan yang menyangkut kehidupan dan kebutuhan hidup kami sehari-hari, kami mampu untuk terus bertahan. Kami tetap pada komitmen dan motivasi awal kami, yaitu hidup bersama dengan Kristus, maka kami akan berbuah dan juga memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ya Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kiranya semangat kami mendengarkan firman hari ini akan terus menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik ketika kami bekerja, baik ketika kami melakukan aktivitas perjalanan, baik ketika kami berada di rumah, bekerja di rumah, work from home bersama dengan seluruh keluarga. Apapun yang kami lakukan dalam tugas tanggung jawab kami sehari-hari sebagai seorang anak yang belajar, ataupun juga sebagai seorang ibu yang mendampingi, menuntun, dan memelihara keluarga,
baik sebagai Bapa yang biasanya selalu hadir dalam tugas tanggung jawab di luar rumah tetapi harus ada di dalam rumah. Kami semua berdoa dan mohon kasih Tuhan agar kami adalah menjadi orang-orang yang berhati subur seperti lahan di mana benih jatuh, dan disitulah firman Allah bertumbuh, menguatkan, menyehatkan, dan juga memberikan pemahaman hidup yang baik. Kami mau serahkan hidup kami agar memulai tuntunan Tuhan, maka kami dalam penyertaan Roh Kudus, maka motivasi dan semangat kami benar-benar hanya untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat ini kami berdoa bagi seluruh keluarga di wilayah Marturia. Tuhan jaga dan lindungi orang tua maupun anak-anak, suami, istri, kakak maupun adik, sanak saudara dan handai tolan. Bapa berkati kami semua, supaya di masa pandemi ini kami tetap terpelihara, baik kesehatan dan kekuatan, baik melalui pekerjaan kami, baik ketika kami belajar, baik ketika kami juga berhadapan dengan masalah-masalah untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tuhan lengkapi dan cukupkan, sehingga kami tidak pernah akan kekurangan di dalam segala hal. Karena kami yakin Engkaulah yang mendatangkan damai sejahtera, dan Engkau juga yang memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita yang terbaik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami, saudara kami, orang tua kami, anak kami, kenalan kami, handai tolan kami, dimanapun mereka berada, yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, sehingga mereka menjadi sembuh dan tidak sakit lagi. Mereka kiranya dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan bangkitkan kekuatan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka semakin sehat, dan tubuh setiap orang yang terpapar mampu untuk melawan virus COVID-19, dan mereka akan menjadi pulih dan sembuh. Tuhan berkati warga jemaat kami, dan juga sanak saudara handai tolan dimanapun berada yang terpapar. Kami serahkan mereka semua ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga ya Bapa mau berdoa bagi para perawat, para dokter, pemerintah, petugas-petugas keamanan dan instansi maupun pejabat-pejabat departemen terkait, agar mereka dilindungi Tuhan dan dijaga juga dalam kesehatan kekuatan untuk menerapkan tanggung jawab mereka dalam memberikan damai sejahtera Allah, memberikan sukacita seturut dengan kehendak Allah, dan memberikan apa yang seharusnya mereka lakukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia agar terbebas dari COVID. Kami yakin Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sesuai dengan kehendak-Mu, mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa bagi tugas tanggung jawab pelayanan ke depan. Di tengah-tengah COVID ini, kami menyerahkan hidup kami, khususnya pegawai di kantor, koster, PHM, majelis, presbiter yang masih bertugas, agar Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih ya Bapa di sorga atas segala berkat-berkat, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan berikan melalui firman-Mu, sehingga kami walaupun di dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, kejahatan, maupun juga dalam masa pandemi COVID ini, hati kami tetap teguh dan tangguh, bahwa Engkaulah sumber kasih karunia dan kehidupan yang kekal. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampunilah salah dan dosa kami. Kami berdoa ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan, ajakan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Esra 3 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, mereka juga mengadakan hari raya Podo Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Aba, ya Bapa, persembahan ini adalah semata-mata anugerah-Mu bagi kami. Dan karena itu kami bersyukur dengan hati yang penuh sukacita dan ketulusan dan kerelaan sambil memberikan bagi pelayanan gereja-Mu. Kami mohon kuduskanlah semuanya itu di dalam kasih Kristus menjadi alat dan berkat untuk sesama dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan. Mazmur pasal 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rocky S. Karida yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga
kami ucapkan terima kasih kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu, tanggal 14 Juli 2021. 1. Sehubungan dengan penetapan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, maka kantor gereja dibuka setiap hari Kamis, Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian untuk diketahui. 2. Diberitahukan kepada jemaat untuk sementara pemberian persepuluhan, persembahan syukur, kolekte dapat dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening gereja yang ada di buku Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian warta singkat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat dari Tuhan Allahmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.